Akhir-akhir ini nenek saya sakit-sakitan terus. Jadi uang sekolahnya dipakai buat biaya pengobatan nenek saya. Baiklah, kalau begitu kamu boleh kembali ke kelas. Makasih, Bu. Iya. Saya, dokter. Jantungnya sangat lemah, Pak. Kami harus segera melaksanakan operasi katup jantung, Pak. Apa? Operasi, dokter? Ya, hanya itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidup ibu Anda. Kalau Bapak bersedia, silahkan Bapak isi form. Iya, tapi biaya operasinya itu, dokter, apakah saya bisa mengangsurnya? Kalau masalah biaya, silahkan Bapak bicara dengan bagian administrasi. Bagi saya yang penting menyelamatkan jiwa ibu Anda dulu. Terima kasih. Nah, ini segera Bapak bagian administrasi. Mudah-mudahan Bapak tidak mendapat kesulitan. Terima kasih, dokter. Saya akan berusaha sekuat tenaga asal ibu saya bisa sembuh. Dokter, siapkan untuk USG. Baik, Dok. Mari, Pak. Sebesar ini, Bu? Ya, dan itu harus dibayarkan sekarang, baru operasi dapat dipersiapkan. Kalau uang sebanyak ini, saya tidak punya. Kalau begitu, operasi akan kami tunda sampai Anda sanggup membayarnya. Bu, apa saya tidak bisa membayar 10%-nya dulu sebagai uang muka? Biaya yang tercantum di situ memang baru uang mukanya saja, 50% dari biaya operasi. Dan itu belum termasuk biaya obat-obatan dan perawatan setelah operasi. Masa tidak ada keringanan buat saya, Bu? Saya mohon. Ini sudah ringan, Pak. Karena Ibu Marta itu ditangani oleh Dr. Debbie. Dan beliau sangat paham dengan keadaan Anda. Kalau ditangani oleh dokter lain, mungkin biayanya akan jauh lebih besar dari ini. Dan biasanya uang mukanya juga 70%. Anda sudah mendapatkan diskon 20%. Begini saja. Operasinya tetap dilakukan besok. Sambil saya mencari biayanya. Gimana? Tidak bisa begitu, Pak. Kalau uang muka dilunasi hari ini, operasi akan dilaksanakan besok. Dan kalau Anda melunasinya besok, berarti operasi akan dilaksanakan lusa. Begitu peraturannya. Maaf, Pak Markus. Kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Bu Yanti, tolonglah saya, Bu. Orang tua saya akan menjalani operasi. Kalau hari ini saya tidak bisa melunasi uang mukanya sebesar 25 juta, operasi itu tidak bisa dilaksanakan, Bu. Saya betul-betul membutuhkan uang. Saya tidak tahu lagi kemana saya harus mencari uang itu. Kalau tidak di sini, Bu. Pak Markus, bukannya kami tidak bisa membantu Bapak, tapi kasbon Bapak di sini sudah terlalu banyak, Pak. Bu, tolonglah saya, Bu. Tolonglah. Ini demi nyawa ibu saya, Bu. Ya. Bu Yanti, apa Pak Markus ada di ruangan Anda? Iya, benar. Tolong suruh ke ruangan saya. Nanti akan saya sampaikan agar beliau menjumpai Pak Sony. Terima kasih. Pak Markus, sejak tadi Anda ditunggu oleh Pak Sony. Sebaiknya Pak Markus temui beliau dulu. Pak Sony. Oh, mari saya. Pak Markus. Silakan masuk, Pak. Daliana, kursi yang lain. Silakan, Pak Markus. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Apa kabarnya Ibu? Sudah makin baik? Itulah, Pak. Ibu saya harus menjalani operasi jantung. Kalau hari ini saya tidak melunasi uang mukanya, operasi itu tidak akan bisa dilaksanakan.
Oleh karena itu, tadi saya menemui Bu Yanti. Saya mau kasbon, Pak. Saya juga turut prihatin, Pak. Tapi saya mohon Bapak kuat menghadapi cobaan ini. Karena hari ini pun saya akan menyampaikan berita buruk lain lagi kepada Bapak. Pak, berita buruk apa lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Tolong cepat katakan, Pak. Dengan berat hati, sesuai hasil keputusan meeting dengan pimpinan divisi, nama Anda termasuk dari 15 pegawai yang akan di PHK, Pak. Pak! Apa, Pak? Saya di PHK, Pak. Tenang. Tenang, Pak. Silakan duduk. Perusahaan akan memberikan pesangon yang cukup buat Bapak. Dan bisa dicairkan hari ini juga bila Bapak memerlukannya. Berapa itu, Pak, uang pesangonnya? Sebesar 7.600.000. Kok cuma 7.600.000? Saya tidak bisa menerima uang ini. Silakan Anda lengkapi dulu jumlahnya, baru kembali lagi ke sini. Bu, sisanya akan saya lunasi besok sebelum operasi dilaksanakan. Yang penting sekarang persiapkan dulu keadaan pasiennya sebelum operasi besok. Tidak bisa begitu, Pak. Uang muka lunas, baru operasi dapat dipersiapkan. Anda ini benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan. Selamatkan dulu pasiennya. Nyawa itu lebih penting daripada uang. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Kalau Anda merasa keberatan, silakan Anda bicara langsung dengan Dr. Debbie. Dan kalau beliau bersedia, ya, itu keberuntungan Anda. Pak Markus. Dokter, saya minta tolong, dokter. Kalau bisa operasi ibu saya dilakukan besok, saya akan mencari uang untuk membayar biaya yang harus saya lunasi hari ini. Tenanglah, Pak Markus. Ibu Marta itu pasien langganan saya. Saya pasti akan memperhatikan keselamatannya, Pak Markus. Bapak tidak perlu khawatir. Besok kami akan lakukan operasi. Oke? Terima kasih, dokter. Saya akan berusaha untuk melunasi uang mukanya hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena dokter telah peduli kepada kemanusiaan. Ya, ini dibawa saja ya. Iya, terima kasih. Mari. Anda ini benar-benar mau mencekik saya. Yang satu belum selesai, saya sudah disodorin yang lain. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Kalau sampai besok ini belum juga dilunasi, maka kami tidak mungkin dapat mengeluarkan obat-obatan untuk Ibu Marta. Apa saya perlu bicara lagi dengan Dr. Debbie supaya saya dapat keringanan? Masalah obat-obatan tidak ada hubungannya dengan Dr. Debbie. Apotek di sini tidak mungkin mengeluarkan obat-obatan tanpa dilunasi terlebih dahulu. Nah, sekarang tolong uang mukanya dilunasi dulu. Biaya yang itu boleh Anda bayarkan besok. Dari mana aku dapat uang sebanyak ini? Dari mana? Tuan! Ya, Tuan. Gila. Kenapa kau tinggalkan aku? Pak Markus sudah 5 bulan tidak bayar sewa rumah. Jadi kalau besok pagi Bapak tidak lunasi, rumah ini akan saya sewakan pada orang lain. Pak, tolonglah saya, Pak. Beri saya kesempatan dalam beberapa minggu ini. Pasti akan saya usahakan, Pak. Tidak bisa, Pak Markus. Rumah ini banyak peminatnya. Lebih baik saya sewakan pada orang lain daripada saya tiap sebentar datang kemari dan tidak menghasilkan apa-apa. Tolonglah saya, Pak.
Ibu saya sekarang ini ada di rumah sakit. Dan saya juga belum melunasi biaya operasinya, Pak. Itu urusan Pak Markus. Urusan saya menagih sewa rumah saya. Baik. Tapi kalau bisa saya melunasinya bulan ini aja, Pak. Begini saja Pak Markus. Pak Markus saya kasih waktu 1 minggu. Lebih dari 1 minggu, silakan angkat kaki di rumah ini. Ya. Saya akan dikeluarkan dari sekolah ya. Apabila bulan ini belum bayar SPP lagi. Ini udah 3 bulan loh ya. 3 bulan? Kenapa aku begitu ceroboh? Yos, maafkan ayah ya. Belakangan ini ayah sibuk mengurusi nenek, sehingga melupakan sekolah kamu. Padahal sekolah kamu itu sangat penting. Ayah dipanggil sama kepala sekolah. Ya, isi suratnya ini juga begitu. Tapi kamu harus terus sekolah. Besok ayah akan menemui kepala sekolahmu, ya. Iya, terima kasih. Tuhan, kenapa kamu tidak adil padaku? Kenapa kamu tidak adil? Dan beban ini terlalu berat. Ayah. Kenapa kamu tinggalkan aku, Tuhan? Kenapa? Ayah. Ayah. Yosua. Kenapa ayah? Kenapa Tuhan tidak adil pada kita, Nak? Kenapa? Ayah. Nak, dari mana ayah mendapatkan uang sebanyak itu? Apa yang harus ayah kerjakan? Nenek kamu harus diobati. Kamu harus pergi ke sekolah. Dan rumah kontrakan ini harus dibayar. Ayah kan bisa minjem dari kantor. Nah, ayah mau berterus terang sama kamu. Ayah sudah di PHK dari kantor itu. Hah? Ayah dipecat. Ayah. Bu, saya mohon keringanan. Sekarang ini keadaan saya benar-benar terjepit. Saya harap ibu berkenan mengasihani orang lemah seperti saya ini. Saya minta kelonggaran uang sekolah anak saya. Dan kalau bisa, anak saya tidak dikeluarkan dari sekolah ini, Bu. Anda jangan salah mengerti, Pak Markus. Sebagai hamba Tuhan, saya tentu harus mengasihi semua orang. Tetapi saya tidak bisa menyalahi aturan dengan membiarkan murid yang telah menunggak selama 3 bulan untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah ini. Ini peraturan, Pak. Dan saya tidak bisa melanggarnya. Beri saya kesempatan agar anak saya tetap sekolah di sini. Kalau perlu, saya ingin dia itu bisa sampai jadi sarjana.
tidak putus sekolah seperti saya. Saya ini hanya lulusan SMP karena tidak ada biaya. Apa sekolah ini uang adalah hal yang terpenting? Secara hati nurani, saya cukup terketuk mendengar harapan Anda. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah ini juga memerlukan uang untuk biaya operasional sehari-hari. Kami perlu uang untuk merawat gedung, membayar gaji para guru, satpam, tukang kebun dan sebagainya, Pak. Iya, tapi untuk anak saya satu saja, Bu. Saya mohon. Maaf, Pak Markus. Tidak bisa. Kadang hati saya berat untuk mengatakan semua ini. Tapi saya harus bersikap tegas. Baiklah. Tapi tolong katakan kepada saya, berapa lama waktunya Ibu memberikan kesempatan untuk melunasi uang anak sekolah saya? Begini, Pak. Sebenarnya ini sudah melewati dari tanggal pembayaran bulanan. Tetapi melihat kesulitan Anda, saya akan memberikan waktu sampai akhir bulan ini. Baik, Bu. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya demi pendidikan anak saya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, bantu ayah ya. Ayah mau bicara sama anak Ibu Teresia. Tentang apa? Ayah mau minta tolong sama dia supaya disampaikan kepada mamanya. Ayah perlu bantuan Bu Teresia. Bu Teresia kan orangnya baik. Pasti dia mau bantu kita, ya? Gitu ya? Tapi saya pamit sama supir saya dulu ya. Nanti mama saya nyariin. Iya, ntar kita yang kenal lagi. Nggak perlu. Ini buru-buru. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan sama kamu. Ya, ya. Ini mobilnya. Dek, numpang nanya ya. Ngeliat non Ervin nggak? Tadi dia pulang sama Yosua, naik mobil dengan ayahnya Yosua. Dia arahnya kemana? sana, Om. Sono. Makasih ya. Pak Markus, sebenarnya pesan apa sih yang harus saya sampaikan kepada mama saya? Ervin, Bapak harus menurunkan Yosua dulu. Setelah itu baru kita bicarakan masalahnya, ya. Ya, masa aku nggak boleh denger sih? Yosua, ini masalah kantor. Kamu nggak usah denger, nanti kamu sedih, ya. Sedih apanya? Semua kan udah nggak ada yang rahasia. Aku juga udah tahu kalau ayah di PHK. Hah? Pak Markus di PHK? Yosua, kamu sebaiknya turun ke sini. Biar ayah bicara sama Erwin. Biar nanti Erwin kesiangan. Saya juga ikut turun. Kalau usah, kamu di sini aja kamu.
Risma, ayo cepat turun kamu. Kamu cepat turun. Kamu jangan melawan ya. Udah di sini aja. Kayaknya ada orang minta tolong. Ayo. Tolong! 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 Kenapa? Tolong! Saya dirampok. Mobilnya apa? Kijang merah. Lapor polisinya. Tolong. Wah, bisa. Bawa ke rumah sakit. Saya lapor polisi. Apa yang akan Anda laporkan? Perampokan dan penganiayaan, Pak. Coba Anda ceritakan kronologis kejadiannya. Kejadiannya saya kurang tahu persis, Pak ya. Karena saya menemukan korban di tepi jalan dengan luka bacok di perutnya. Dan sekarang korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Tapi sebelum dia pingsan, dia sempat mengatakan kalau mobilnya dirampok orang, Pak. Apa Anda tahu ciri-ciri mobil yang dirampok? Kijang merah, Pak. Hanya itu yang ia sempat sampaikan. Hanya itu yang Anda ketahui? Iya, Pak. Baik, laporan Anda kami terima. Terima kasih, Pak. Halo, selamat siang. Oh, iya Bu. Non Ervin belum pulang sejak tadi. Loh, Musnya juga belum balik? Sudah. Mus bilang Non Ervin pergi dengan Joshua dan Pak Markus gitu loh, Bu. Nggak bilang ada acara apa, Mbok? Nggak tahu tuh, Bu. Memangnya Non Ervin belum bilang sama Ibu? Enggak. Ya udah. Kalau sampai Ervin telepon, bel saya ya, Mbok. Baik, Bu. Kasih, Mbok. Sony, tolong ke ruangan saya sebentar. Kamu di sini aman. Ya, kamu teriak sekeras apapun bisa ada orang ini. Ibu panggil saya? Duduk, Son. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, Son. Pak Markus, apakah dia termasuk daftar orang yang PHK? Iya, Bu. Kamu yakin? Yakin? Nah, memangnya ada apa, Bu? Saya nggak tahu. Tapi Pak Markus dan putranya mengajak Ervin pulang bersama mereka. Padahal selama ini setahu saya mereka nggak terlalu akrab, kan? Ervin pulang dengan Pak Markus? Iya. Bok Mun yang bilang. Saya telepon ke HP-nya Ervin nggak diangkat. Saya juga udah telepon temannya. Katanya Pak Markus menjemput Ervin dan putranya pakai mobil kijang merah. Mobil siapa itu, Son? Oh. Wah, saya tidak dapat menebaknya, Bu. Tapi yang saya tahu, Pak Markus saat ini sedang membutuhkan banyak duit. Karena untuk biaya operasi ibunya. Oh, lalu apa hubungannya perlu uang dengan menjemput anak saya?
HP itu kok ada stromnya? Brengsek kamu ya. Kamu pasang strom. Pak Markus mungkin saja akan... Enggak, saya nggak percaya itu. Pak Markus orang baik. Dia nggak mungkin. Son, sebaiknya kita jangan pikiran negatif, ya? Iya, Pak Markus memang orang baik. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sampai sore Ervin belum kembali, sebaiknya dijemput ke rumah Pak Markus saja, Bu. Mau apa Bapak langsung ke kantor mama saya? Itu bukan urusanmu. Saya mau bicara sama mamamu. Ayo, tolong sambungkan bagaimana caranya. HP itu kan nggak bisa dipencet orang lain kecuali jari saya. Makanya Bapak lepaskan dulu ikatan dengan tangan saya ini. Nanti baru saya tolong Bapak. Bener ya, kamu nggak macam-macam ya? Iya deh, pokoknya Bapak lepaskan dulu ikatan dengan tangan saya ini. Ervin. Halo Mama. Mama, tolong. Mama, tolong. Halo, Bu Teresia. Halo. Diam. Pak Markus. Tolong jangan sakit darah saya. Pak Markus. Ervin. Diam. Gimana ini? Saya biar polisi, Bu. Ervin, ini Mama Ervin. Lokasinya di mana? Air terjun, ini air terjun. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Kantor polisi? Betul, Pak. Pak, di sini ada penculikan, Pak. Lokasinya tidak jelas di mana. Ini suaranya. Ini, Pak. Suara penculik dan anak yang diculik, Pak. Mungkin Bapak bisa mendengar lokasinya di mana, Pak. Ada suara air mengalir dan suara air terjun, Pak. Tolong segera, Pak. Nyawa anak itu terancam. Baik, kami akan segera selidiki. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu, jangan lari. Tolong, tolong, tolong. Kalau begitu kita siap-siap untuk langsung datang ke TKP untuk menyelidiki mobil yang dipakai penculikan. Laksanakan. Siap. Kemana dia membawa Ervin? Kemana? Saya nggak tahu. Tadi katanya dia pulang sama kamu, Joshua. Kemana dia? Iya sih, tapi tadi Joshua diturunin di tengah jalan sama ayah. Gimana, Pak? Mobil siapa yang dipakai ayam? Kata ayah, mobil temennya. Kijang warna merah? Iya. Aduh, Pak, apa yang dilakukan ayah saya? Tenang, Bu. Semuanya masih dalam penyelidikan. Tadi tidak usah khawatir ya. Kita cari lagi, Pak. Mari, Bu.
nak, sini. Jangan. Manis. Bapak jangan mendekat. Ayo nak. Kembali ke Bapak. Kembali. Bapak tidak akan menyakiti kamu. Enggak. Bapak hanya mau uang mama kamu. Kalau kamu celaka, Bapak tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayo kembali nak. Bapak bohong. Kalau Bapak sudah mendapatkan uangnya, pasti Bapak Kembali. membunuh saya. Erwin. Aku tidak bermaksud mencelakakan kamu, nak. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Jambret! Jambret! Mana anak itu? Mana anak itu? Buat apa kau mohon ampun pada Tuhan? Kau melakukan semuanya dengan kesadaran penuh kan? Artinya kau itu tidak gila kan? Markus, kamu di mana? Apa ini perbuatannya saya? Ayah kejam. Joshua, ayahmu tidak kejam. Ayahmu orang baik-baik. Tapi tadi ayah ngajak Erwin pergi. Itu Joshua yang bujuk Erwin. Tapi udah begini, Joshua tadi gak bujuk Erwin. Ayah kejam. Sudah, Joshua.
Sebaiknya kita tunggu bukan puisi ya. Aku memang kejam. Woi, yang baru. Woi. Aku telah membunuh 2 orang yang tidak bersalah. Aku memang kejam. Markus, diam. Percuma saja kau teriak seperti itu. Yang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Dan hukumanmu tak akan berkurang karena kau bertindak begitu. Justru semakin bertambah berat karena sikapmu yang tidak baik dalam tahanan. Tapi saya menyesal, Pak. Saya sungguh menyesal. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Padahal saya hanya bermaksud untuk mencari uang untuk biaya operasi ibu saya di rumah sakit, Pak. Dan saya tidak bermaksud untuk membunuh siapapun, Pak. Penyesalan tidak ada gunanya. Sebaiknya kau sekarang diam dan tenang. Bagaimana saya bisa tenang, Pak? Pak, keluarkan saya dari sini, Pak. Keluarkan. Markus, kamu di mana? Tenang, Bu Marta. Ibu akan segera sembuh. Joshua, ayahmu di mana? Joshua senang nenek bisa sembuh. Kalau kamu nangis, Nak. Joshua hanya terharu nenek bisa sembuh. Ini semua berkat Dokter Debbie. Terima kasih, dokter. Joshua, kamu belum menjawab pertanyaan nenek. Mana ayahmu? Bu Marta, Pak Markus tadi pamit menitipkan ibu pada saya. Di mana dia? Dia pergi keluar kota, Bu. Mencari biaya tambahan untuk biaya pengobatan ibu dan rumah sakit ini. Anak yang baik. Ya, memang. Pak Markus memang laki-laki yang baik. Yang mau mengorbankan dirinya untuk ibu. Dia memang laki-laki yang patut dibanggakan. Joshua. Diam! Kau bisa diam tidak? Sebaiknya kau tidur saja. Ocehanmu itu membuat kepalaku pening, kau tahu? Kamu diam! Kamu tidak berhak mengatur aku di sini. Kamu tidak paham keadaanku. Kau pikir aku takut, ha? Kau pengecut. Beraninya cuma kau bunuh anak kecil. Ayo, hadapi aku. Kalian bisa diam tidak? Kalian jangan berkelahi di sini. Hei, apa aku harus pakai ini untuk bisa menghentikan kalian? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Tuhan Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Tuhan. Ya. Sudah. Sabar, Bu. Arvin, maafkan saya dan ayah saya, Arvin. Ayah saya tidak bermaksud membunuh kamu. Dan tahu begini jadinya, saya tidak akan mau membujuk kamu, Arvin. Itu semua salah kami. Maafkan kami, Arvin. Sudahlah, Joshua. Ervin sudah berada di surga. Tenanglah. Joshua. Sudahlah. Ayo, nak. Tuhan yang baik hati, berkatilah makanan kami ini dan jagalah keselamatan kami yang akan ke sekolah dan mama yang akan berangkat ke kantor. Atas nama Tuhan Yesus, penjaga keselamatan kami. Amin.
Ya Tuhan, kenapa di sini? Ya, Jo. Ya Tuhan, tolong. 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 Bu. Tolong, Bu. Bu. Tolong, Bu. 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 Tolong, Bu. Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Mau apa dia kesini? Sepertinya dia sudah dari semalam di sini, Bu. Tolonglah, Bu. Sebaiknya kita angkat berdua, Bu. Bu, bagaimana kalau kita gantikan baju non Erpin, Bu? Ini basah loh, Bu. Bisa masuk angin nanti, Bu. Boleh, Bu? Sayang ya, ganti sayang. Basah semua. Jauh. Oh. Ya, pakai baju sayang. Kasihan Mbak. Ya pakai baju yang. Kamu malam pakai kesini sayang. Udah senang ya, hangat ya. Rambutnya masih basah tuh. Kamu ini ada-ada aja malam-malam kok kesini. Bu, apa ini, Bu? Dokter Debbie. Ervin, maafkan saya. Jo, Vin. Bu, dia mengigau, Bu. Vin, tungguin. Ervin. Biar saya telepon Dokter Debbie. Gimana keadaannya, dokter? Tidak ada yang terlalu serius, Bu. Dia hanya mengalami goncangan jiwa. Tapi tidak lama akan pulih. Kasihan ya, Bu. Anak sekecil ini mengalami goncangan jiwa akibat perbuatan orang tuanya. Iya. Seharusnya dia tidak perlu merasakan penderitaan yang harus dirasakan orang dewasa. Bu Tricia, terima kasih Ibu sudi menerima anak ini. Anak ini tidak berdosa, Bu.
Begitu mulia hati ibu. Ibu penuh kasih, mengalahkan segala kejahatan, mengalahkan segala kebencian. Kiranya Tuhan selalu memberkati ibu. Ervin. Saya di mana? Joshua, tenanglah. Kamu berada di rumah seorang ibu yang sangat baik. Kamu gak usah cemas. Tadi saya bertemu Ervin. Saya mau minta maaf sama dia, tapi Ervin nggak mau maafin Joshua. Dia lari, terus Joshua ngejar, tapi dia juga ngusir Joshua. Tenanglah Joshua, kamu hanya mimpi. Ervin pasti memaafkanmu. Tuhan saja selalu memaafkan kita yang sering berbuat dosa dan selalu melanggar perintahnya. Apalagi kamu. Kamu kan tidak bersalah. Nak, kenapa kamu hujan-hujan ke sini? Saya hanya ingin minta maaf atas dosa ayah saya pada Ervin. Apakah Budras mau memaafkannya? Yang berhak mengampuni dosa umatnya hanyalah Tuhan. Saya hanya berhak memaafkan dan melupakan kehilafannya. Terima kasih. Jadi Budras mau memaafkannya. Terima kasih Tuhan, ternyata di dunia ini masih ada orang yang sebaik Budras. Dokter, Budras memang seorang ibu yang baik hati. Saudara penuntut umum, apakah sidang sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Apakah saudara pengacara sudah siap? Siap, Pak. Baiklah. Pada hari ini, Senin tanggal 12 November tahun 2003, sidang perkara tindak pidana nomor 149/2003 atas nama terdakwa saudara Markus Dio dibuka dan merampas satu unit mobil Kijang warna merah, melakukan tindakan penculikan terhadap seorang anak. Akhirnya si anak menemui ajalnya di bawah jurang. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak sengaja. Menuntut saudara terdakwa dengan hukuman pidana mati. Nek, kenapa nenek nangis terus? Kenapa kamu tidak berterus terang dari dulu tentang ayahmu, Joshua? Nek, Joshua takut.
kalau nenek itu shock kalau denger nanti. Tapi kan nenek ibunya, nenek harus tahu keadaan anak nenek. Nenek itu kan baru sembuh dari operasi. Dokter juga ngomong kok kalau Joshua nggak boleh ngasih tahu hal-hal yang mengejutkan. Tapi nenek telah mengutuki ayahmu. Joshua, nenek menyesal. Kalau tahu pelakunya adalah ayahmu, tidak mungkin nenek mengutuki sekejam itu. Nenek, udah. Semuanya kan udah terjadi. Perbuatan nenek lebih kejam daripada perbuatan ayahmu. Karena telah menjumpai anaknya sendiri untuk mati. Tenang, Nek, tenang. Nanti Joshua jadi ikut sedih juga. Nenek lagian kan baru sembuh. Nanti nenek sakit lagi. Tolong. Kenapa saya ada di rumah sakit lagi, dokter? Saya mau pulang. Bu Marta, Ibu harus tenang. Jangan banyak pikiran dulu. Iya, Nana kebanyakan mikirin ayah. Kalau dia mati, itu karena salah saya, dokter. Karena saya telah mengutukinya. Padahal dia berbuat itu, senekat itu demi saya, dokter. Bu, kalau Ibu berpikir itu terus, akan merugikan diri Ibu sendiri. Biar saya mati, dokter, daripada saya melihat anak saya mendahului saya. Dia tidak bersalah. Kenapa harus dihukum mati? Apa tidak ada orang yang membelanya, dok? Nek, mungkin nanti Joshua bilang sama Butres. Siapa tahu dia bisa meringankan beban ayah. Menurut hemat kami, klien kami tidak memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 340. Untuk itu, klien kami dibebaskan dari tuntutan pasal 340. Ibu minta maaf, Joshua. Ibu sangat menyesal. Tapi Ibu tidak dapat membantu kamu. Ibu kan bisa bilang sama mereka untuk meringankan beban hukuman ayah saya. Itu sudah Ibu lakukan, sayang. Tapi mereka tidak dapat menerimanya. Karena ayah kamu telah melanggar beberapa pasal dalam hukum pidana. Jadi tanpa tuntutan Ibu pun, mereka tetap akan menjatuhkan hukuman. Maaf, terus Ibu mau datang. Ibu, maafkan anakmu, Bu.
Aku sudah berhasil menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Maafkan anakmu, Bu. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Tidak sanggup memberikan contoh yang baik untuk kamu. Dan ayah juga tidak sanggup menyekolahkan kamu sampai kamu menjadi sarjana. Seperti kebanggaan ayah. Maafkan ayah, nak ya. Dokter Debbie, saya mengucapkan terima kasih kepada dokter karena kebaikan dokter telah merawat ibu saya dan anak saya. Dan kalau nanti saya telah tiada, dokter masih mau memperhatikan kesehatan ibu saya dan anak saya. Jangan khawatir, Pak Markus. Kita semua bersaudara. Saya pasti akan memperhatikan ibu dan putra Bapak. Kalau Ibu Tricia bisa, kenapa saya tidak? Pak Markus, Ibu Tricia datang. Bu Tricia. Bu Tricia. Dari hati saya yang paling dalam, Bu, saya mohon maaf kepada Ibu. Karena saya telah merenggut nyawa putri Ibu. Saya sungguh menyesal. Saya sangat menyesal, Bu. Semoga Ibu bisa memaafkan saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Sudah, Pak Markus. Sudah saya maafkan. Pak Markus, saya minta maaf karena saya tidak berhasil mendapatkan keringanan hukuman bagi Pak Markus. Kalau Pak Markus tidak keberatan, izinkan saya untuk mengurus dan merawat keluarga Pak Markus seperti keluarga saya sendiri. Seizin Pak Markus. Terima kasih, Bu Tricia, Dokter Debbie. Anda berdua memang berhati mulia. Sekarang rasanya saya lebih tenang dan pasrah untuk menuju rumah Bapak. Dan ketika
hadiah buat nenek. Makasih Joshua. Selamat Natal, Bu. Saya hanya bisa berserah kepadanya. Pak Markus, waktu berkunjung sudah habis. Baik-baik. Yes. Doakan, Bu. Saudara terdakwa Markus Dion atas perbuatannya terbukti bersalah melanggar tindak pidana pasal 340 KUHP, junto pasal 328 KUHP, junto pasal 365 KUHP. 2. Menghukum saudara terdakwa dengan hukuman pidana mati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku dosa di hadapan Allah dan di hadapan pastor. Semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan berkat Roh Kudus. Amin. Semoga Ia membebaskan saudara dari segala dosa dan membangunkan saudara untuk mengenyam kebahagiaan sejati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Markus, waktunya sudah tiba.